Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rizky Satria Putra dari Hukum Organisasi Internasional Kelas A, NIM 17106111269. Kali ini saya akan mempresentasikan perihal soal yang ada di e-learning untuk UTS Hukum Organisasi Internasional. Jadi yang pertama yaitu adalah peran dan tantangan WHO dalam pandemi COVID-19. WHO merupakan badan khusus di bawah PBB yang berfokus pada isu kesehatan. Perannya secara global termasuk mengadvokasi layanan kesehatan universal, memantau risiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman kesehatan, dan mengoordinasikan respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan seperti pandemi COVID-19 kali ini. Lalu apa saja perannya? Pertama, mereka membantu negara-negara bersiap dan merespon. Lalu kedua, mereka memberikan informasi yang akurat. Ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Maksudnya pasokan vital di sini tuh seperti APD, obat-obatan, masker, vaksin dan sejenisnya. Lalu yang keempat adalah pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Dan yang terakhir adalah mencari vaksin mencari vaksin. Sekarang ini sudah banyak kan perusahaan obat atau bahkan bergerak di bidang sains juga membuat vaksin. Selanjutnya ada peran WTO dalam sengketa minyak sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam kasus kelapa sawit ini, WTO berperan sebagai fasilitator dalam memecahkan masalah kelapa sawit antara kedua belah pihak dengan menggunakan teori fungsionalisme institusi liberal Robert Keohane. WTO tidak hanya memberikan platform dan menyeimbangkan bias informasi lewat mekanisme penyelesaian sengketanya, namun juga menaikkan biaya, reputasi, dan kredibilitas Uni Eropa jika mereka mengabaikan putusan institusi perdagangan internasional tersebut. Oke, lalu selanjutnya yang terakhir adalah peran ILO dalam pelaksanaan Konvensi Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia. Jadi dalam untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk program internasional untuk menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk menyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan mengurangi pekerja anak. Nah, lalu apa peran ILO dalam menangani masalah penghapusan pekerja anak di Indonesia? Oke. Pertama, mereka berperan untuk bekerja sama. Kerjasama ILO Indonesia diperkuat lagi pada tahun 1993 jika deklarasi tentang penghapusan pekerja anak di Indonesia ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan konferensi nasional pertama tentang pekerja anak yang menghimbau pemerintah untuk mempromosikan penegakan hukum, meningkatkan program pendidikan, dan melanjutkan penelitian tentang perburuan anak. Lalu mereka juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 1992 antara pemerintah Indonesia dengan ILO untuk melaksanakan program internasional menghapus pekerja anak. Dan sebelumnya di Indonesia terkait advokasi hak-hak anak yang dimulai tahun 1979, yaitu saat pemerintah Indonesia mengesahkan UU tentang kesejahteraan anak dan diikuti oleh keputusan
Peraturan Menteri tentang Pekerja Anak tahun 1987. Ya, itulah terkait pembahasan soal UTS hukum organisasi internasional. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.